Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Baru saja lewat lagi video dari Marzuki Mustamar, yang mana yang bersangkutan ini membawa ayat Al-Quran, yaitu suratul Baqarah ayat 65, untuk membenarkan atau menjustifikasi kelakuannya Fuad Pleret yang semakin sini semakin terpojok ya. Itu kemarin sudah ada pasukan dari Madura, itu Laskar Sera ya, mau menuntut ke Fuad Pleret untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah dia katakan, dan ini semakin meluas tuntutannya. Nah, dalam hal ini Marzuki Mustamar, saya sengaja tidak mengatakan tidak menyebut dia kiai karena pada saat ini jauh begitu ya, dia itu dari kekiaian, dan akan kita jelaskan di mana jauhnya. Ini orang sudah bermasalah begitu. Nah, kita akan saksikan saja bagaimana pembelaan Marzuki Mustamar kepada sang botak Fuad Pleret. Kita lihat ya. Wasaru kama qila, jadilah umat yang bercerai-berai itu seperti yang dikatakan dalam pepatah. Jadi apa? Ghanaman mutabaddidah, bagai kambing yang kacau balau murat-marit fi sahra, di padang rumput, di padang pasir. Ini penggunaan kata. Sekarang ada tokoh pejuang menjaga nasionalisme NKRI, menjaga situs-situs sejarah Indonesia, situs ulama, situs pahlawan, lagi digugat gara-gara itu begini, orang atau kaum yang suka ngakal-ngakali ya, itu dalam Quran dulu kayak orang Yahudi yang suka ngakal-ngakali hukum, dilarang berburu ikan di hari Sabtu. Mereka memang tidak berburu ikan di hari Sabtu karena Sabat Sabtuan, ibadah mereka Sabtu. Tapi mereka Jum'ah itu memasang perangkap ikan di laut di sungai. Sabtu mereka ibadah, Ahad mereka ambil. Nah, intinya kalau menurut Quran kan, kalau di hari Sabtu ikan itu banyak. Terus untuk menguji keimanan mereka, Allah perintahkan ibadahnya hari Sabtu. Akhirnya supaya tetap bisa menangkap ikan di hari Sabtu, Jum'ah perangkap ikan jaring sudah dipasang, Sabtu ikan pada nyangkut di jaring, Ahad mereka ngambil. Dengan begitu secara zahir mereka nggak mengambil ikan di hari Sabtu, secara zahir nggak menyalahi hukum. Tapi ketika mereka ibadah di sinagog hari Sabtu itu, hatinya kelingan jaring yang ada di sungai tadi, oleh Biraya Langun itu. Jasadnya di tempat ibadah, hatinya di sungai, di tempat jaring itu. Nah, dahulu orang yang suka ngakal-ngakali begitu, kalau sekarang suka memalsukan situs sejarah makam ya. Dulu kepada mereka Allah mensabdo dadi bedis, dadi monyet, kunu qiradatan khasiin. Sebentar ya, ini klaim yang luar biasa dari Marzuki Mustamar ini. Jadi yang bersangkutan ini mengatakan bahwa sekarang itu ada orang yang suka memalsu-malsukan situs, memalsu-malsukan makam, begitulah, yang mana itu adalah ngutak-ngatik atau menipu, yang mana pada akhirnya menipu ini seperti orang-orang Yahudi begitu. Ini dari yang tersirat, bukan dari yang tersurat, bukan dari apa-apa yang dikatakan secara langsung oleh Marzuki Mustamar. Ini kan kenanya ke Ba'alwi itu ya karena siapa lagi yang dimaksud begitu, yang muradnya siapa kalau bukan mereka. Dan ini masalahnya itu abu-abu sebetulnya. Kenapa? Karena ini masalah sejarah yang mana seharusnya kalaupun benar begitu ya, ada upaya untuk kita katakanlah mengkaburkan sejarah. Mengkaburkan sejarah itu dari versi siapa? Karena sejarah itu kan sebetulnya dasarnya adalah riwayat. Dan apabila ada beberapa macam riwayat, ini di dalam membentuk sejarah adalah perkara yang biasa. Seharusnya bukan disikapi dengan cara gontok-gontokan. Yang satu memframing kepada yang lain bahwa kelompok yang itu berusaha untuk memalsukan sejarah. Kenapa tidak adu data dan kenapa tidak adu riwayat?
supaya kita itu minimalnya memiliki alternatif di dalam bersejarah. Minimalnya itu kita punya alternatif. Sebagaimana seharusnya Marzuki Mustamar di sini melihat juga kepada ayat yang dinukil tadi, kunu qiradatan khasiin. Ini nanti riwayatnya banyak sekali yang mengatakan bahwa apakah ini menjadi kera selamanya, atau itu kera hanya 3 hari, atau bahkan ini tidak menjadi kera sama sekali, dan lain sebagainya. Itu kan biasa ditampung tuh, ya. Kenapa tidak kita itu mulai dewasa di dalam sejarah, menampung perkara-perkara yang memang bisa ditampung, daripada harus mengatakan yang ini pemalsu sejarah, yang itu pemalsu sejarah, yang mana kemudian nanti menjustifikasi bahwa kelompok yang distigmakan bahwa mereka itu memalsukan sejarah itu sah disebut kirdah begitu. Itu kan offside ya. Kita teruskan dulu. Nah, sebetulnya sebatas ngomong itu tentu juga nggak apa-apa. Nggak ada pihak yang perlu merasa dilecehkan. Nah, masuk mulai ini. Karena memang Quran nyata menyebut orang Yahudi itu kayak monyet yang suka ngakal-ngakali. Sebentar ya, ini bukan tasbih, ini bukan tamsil. Kunu qiradatan khasiin, ini bukan tasbih, ini adalah amr takwin dari Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat yang paling masyhur. Jadi di mana tamsilnya? Allah menyerupakan mereka dengan monyet. Mana? Ini kalau di dalam balaghah jadi apa? Ya, ini apa jadi kinayah atau jadi majaz atau dia itu jadi tamsil atau jadi apa? Ini tidak salah satu dari ketiganya begitu, tidak menjadi salah satu dari ketiganya. Ini adalah amr takwin. Kunu qiradatan khasiin ai kun qiradatan ai dijadikan monyet oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Bukan ditamsil. Nah, terus apa salah kalau sekarang atau kapanpun ada orang suka ngakal-ngakali juga, lalu diserupakan kayak orang Yahudi. Yang ini diserupakan kayak kambing. Orang bercerai-berai kayak kambing di padang rumput, terus bercerai-berai, ya mesti disergap serigala atau jadi jadi objek sasaran penjaraan oleh binatang-binatang buas. Binatang buas kayak macan macam-macam langsung sergap. Nah, sing serigala nggak wani karo macan, meneng ya, nunggu barangkali ada yang tersisa dari macan itu. Sehingga umat yang bercerai-berai itu kayak kambing, bisa jadi jatuh ke tangannya perampas kayak macan, bisa jadi jatuh ke tangannya maling-maling yang nunggu mengambil menyolong yang diambil oleh macan tadi. Nah, menyerupakan orang berpecah belah kayak begini tentu nggak salah. Menyerupakan orang yang suka ngakal-ngakali, memalsukan kayak monyet seperti Quran juga mensabdo Yahudi kayak monyet, tentu nggak salah. Enggak ada menyerupakan dengan monyet. Mana itu takwin, bukan tamsil. Sebentar ya, ini logikanya loncat-loncat. Kita teruskan dulu lah. Memang. Dan yang diusulkan kayak monyet itu perilakunya, bukan orangnya. Orangnya ya tetap anak Adam. Sekarang lagi rame-rame nggak mau panas-panas. Enggak, orangnya nggak jadi. Bentuknya itu jadi kirdah. Panas, ngajak perang. Padahal itu kan ya soal cara mengingatkan orang. Lalu di Quran juga orang-orang Yahudi Bani Israel yang gaya kayak ulama-ulama ngalur ngidul nggo kitab sak pirang-pirang, tapi gak paham, gak iso maca, gak iso nglakoni, itu diserupakan kayak himar. Ya, di Quran ini kama talil himari yahmilu asfaro. Itu ya, baru tamsil ya. Kama talil himar yahmilu asfaro. Itu baru tamsil. Ada adat syibihnya ada di situ. Kalau yang tadi bukan. Jadi gimana ini? Marzuki Mustamar ini. Itu ibarat kayak begitu, itu kalau sekarang dipakai juga nggak apa-apa. Kok ini gaya tok kayak dokter-dokter. Coba rotok pekok gak ngerti ilmu kayak himar. Yang kayak begitu itu ya memang dulu Quran menyebutnya kayak himar juga gitu. Ini gimana kita mulainya ya? Mbah Marzuki ini. Kita mulai dari sini. Jadi yang sedang dibahas, saya
lihat videonya dari lebih lama dari ini ya. Yang dibahas itu ada tamsil orang-orang yang bercerai-berai itu seperti kambing. Nah kemudian karena Fuad Pleret ini sang botak sedang rame, digiringlah ke sana begitu. Jadi ada orang yang mana orang ini dia suka mengotak-atik sejarah, suka mengotak-atik makam. Memang kerjaannya itu menipu. Nah ini kan sudah stigma dulu nih, begitu. Apakah secara aktual itu ada? Ini kan perlu pembuktian. Nah, Marzuki Mustamar sudah mengklaim itu sebagai sebuah kebenaran. Itu adalah sebuah realita yang mana tidak ada buktinya bahwa itu adalah sebuah realita. Itu hanya hoax, ya. Itu hanya perkataan-perkataan yang diulang-ulang. Sebagaimana sekarang banyak sekali yang mengatakan bahwa pesantren Habib Rizik akan dibongkar, ternyata Deddy Mulyadi tidak mengatakannya sama sekali begitu. Itu kan hoax ya. Itu belum pernah ada persidangan, belum pernah ada perkataan yang mengatakan bahwa salah satu dari Ba'alwi ini memang mereka itu memalsukan sejarah atau mereka itu memalsukan makam. Tidak ada persidangannya. Maka Marzuki Mustamar ini sudah tidak bisa membedakan mana hoax, mana kenyataan. Nah kemudian membawa ayat ini seolah-olah ini adalah legitimasi untuk menyebut kirdah, menyebut monyet kepada Sayyid yang mulia, yang mana itu dikatakan sebagai pembenar bagi Fuad Pleret untuk mengatakan hal itu, karena Al-Quran pun mengatakan demikian. Saya katakan itu tidak valid argumennya. Kenapa? Karena ini bukan tamsil. Ini adalah amr takwin, ya. Itu bukan amr taklif. Ini kan amr kunu qiradatan khasiin. Nah, jadi yang ini gugur nih. Kalau tadi misalkan seperti himar ya, yahmilu asfaro, seperti himar yang membawa kitab-kitab kuning, itu baru tamsil. Dan tamsil ini dia dimaksudkan untuk apa? Untuk mendekatkan pemahaman. Jadi karena yang namanya membawa kitab yang tidak membawa manfaat, seperti yang dimaksudkan di sini adalah Alkitab kepada ahlul kitab, yaitu Taurat dan Injil, dan itu diberikan kepada mereka, tetapi mereka tidak bisa mengambil manfaat, na'udzubillahi min dzalik, dari apa-apa yang telah diberikan kepada mereka, maka dalam keadaan tidak bisa mengambil manfaatnya sama saja seperti himar. Nah, jadi ada jami'nya di situ. Ini baru memang tamsil untuk mendekatkan pemahaman bahwa yang namanya orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu seperti himar. Nah, jadi yang mau dimaksudkan oleh Mbah Marzuki ini apa? Yang mana? Kalau misalkan mau tamsil bahwa Fuad Pleret itu memisilkan Sayyid yang mulia itu dengan misil yang tidak pantas, kan harus ada jami'nya. Jami'nya apa? Jami'nya itu harus tahakkuk, harus memang benar-benar ada. Lah ini jami'nya yang mana Marzuki Mustamar mengatakan itu tertipu atau tukang menipu, itu tidak tahakkuk karena belum pernah diadakan sidang yang menyatakan bahwa beliau itu melakukan penipuan. Yang ada malah orang-orang yang mendapatkan banyak sekali manfaat, banyak sekali berkah, yang mana di dalam bahasa Arab itu misilnya sudah bukan dengan kirdun tetapi dengan bahrun, dengan lautan begitu. Ya, ini kalau misalkan Mbah Marzuki itu belajar balaghah ya, misalkan dalam kitab yang kecil-kecil saja pada Jauhar Maknun misalkan, atau mau lebih besar sedikit kepada Miftahul Ulum, itu akan jelas sekali bahwa yang namanya tamsil itu harus biasa dipakai oleh orang Arab. Jadi kita tidak bisa membuat misil-misil sendiri, dan tadi memisilkan monyet dengan orang yang suka menipu ini tidak tepat karena Al-Quran tidak menggunakan itu sebagai tamsil begitu. Ini pemaksaan memakai ayat Al-Quran untuk membela orang yang sudah jelas-jelas salah. Dan ya ini menandakan bahwa Yai Marzuki itu tidak paham juga sebetulnya ini ayat diturunkan maksudnya apa. Di sini ada nih, jadi
masalahnya tadi Marzuki Mustamar itu mengatakan ini gara-gara orang yang secara zahir dia itu tidak melaksanakan pertentangan secara zahir, dia tidak melaksanakan maksiat karena mereka itu menggelar jala pada hari Jumat, kemudian kewajiban ibadahnya pada hari Sabtu, dan mereka baru mengambilnya pada hari Minggu, yang mana secara zahir itu tidak bermaksiat karena mereka itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hatinya itu ada di pekerjaannya, dan oleh karena itulah mereka itu disiksa atau dijadikan monyet. Katanya tamsil tapi dijadikan, ini gimana ya? Atau ditamsilkan, dimisilkan menjadi monyet. Ini adalah perkara yang salah. Dari mana Marzuki Mustamar bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Kalau tidak, itu adalah kesimpulannya sendiri, begitu. Jadi kalau saya mau tahu ini kesimpulan Pak Marzuki Mustamar, jadi ilat adabnya itu, kalau kita katakan adab karena memang itu yang paling masyhur, atau kita katakan menurut logikanya Marzuki ini adalah tamsil. Jadi ilat tamsilnya itu di mana, begitu? Kenapa itu mahal, bukan mahal niza itu, mahalus satamnya, mahal tempat dicelaknya Yahudi saat itu di mana? Apakah gara-gara mereka memang tatkala sedang ibadah ingat kepada pekerjaan? Kalau begitu berarti tamsilnya ini bukan orang menipu, begitu. Ya, ini kan udah bolak-balik tadi katanya menipu. Bukan menipu tetapi ingat kepada pekerjaan. Jadi orang sedang ibadah ingat kepada dunia. Berarti untuk itu monyet itu bukan untuk orang yang menipu. Jadi jaminya di mana? Nah, ini Marzuki Mustamar sudah mulai acak-acakan nih pola pikirnya. Karena di dalam tafsir itu dikatakan bahwa yang disiksa, kita ambil riwayat yang disiksa ya. Jadi kunu qiradatan khasiin itu adalah perubahan bentuk dari manusia menjadi monyet. Itu dikarenakan beberapa generasi sebetulnya. Jadi generasi awal ya, kita katakanlah generasi yang awal itu 3 generasi misalkan begitu ya. Kita katakan generasi yang awal ini, mereka itu orang-orang yang mencoba-coba begitu, mencoba-coba mengakal-akali hukum. Mereka mencoba mengakal-akali hukum. Ini gimana ya caranya ya? Supaya kita masih tetap dapat ikan, tapi kita juga tetap secara syariat tidak melanggar begitu. Karena Yahudi itu syariatnya ketat dan itu bisa diteliti sampai sekarang. Nah, akhirnya generasi yang kakeknya ini mereka mengadakan hal itu. Jadi pada hari Jumat mereka itu membuat seperti lubang-lubang begitu supaya ikan bisa masuk dan menyimpan jaring di situ. Kemudian pada hari Sabtunya ikannya masuk, pada hari Ahadnya diambil, dan mereka melaksanakan hal itu dalam keadaan takut. Dalam pengertian bahwa itu bukan ijtihad murni begitu. Ini nanti hubungannya dengan hukum. Baca tafsirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi Mafatihul Ghaib atau Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Ini sangat dalam sekali penjelasan fikih dan usul fikihnya begitu. Karena mereka pun ada fikihnya. Nah, karena mereka itu melaksanakan hal itu dalam keadaan itu bukan ijtihad yang memang didasarkan dari ketakwaan, tetapi azab Allah tidak turun-turun, akhirnya mereka mati dalam keadaan azab Allah tidak turun. Nah, anak-anaknya melihat perbuatan bapak-bapaknya, meskipun di dalam Alkitab, di dalam Taurat itu ada perintah untuk melaksanakan Sabat, untuk melaksanakan ibadah hari Sabtu, tetapi ternyata permasalahan seperti itu tidak mengapa. Akhirnya ikut kepada sunnah bapaknya, sunnah kakeknya, begitu kebiasaan kakeknya, yang mana mereka sudah merasa aman, tidak akan ada azab. Sampai generasi berikutnya, generasi ketiga, sampai datang Nabi Daud dan utusan Nabi Daud begitu. Untuk apa? Ini kalau tidak salah utusan Nabi Daud ya ada di sini nih, ini di dalam kitab ini Al-Lubab fi Ulumil Kitab, silahkan baca sendiri. Ini juz kedua halaman 148. Itu memperingatkan kamu itu harus taubat karena ini adalah sebuah kesalahan. Tetapi si anak-anak ini mengatakan ini adalah kebiasaan bapak-bapak kami dan kami tidak mendapatkan apa-apa kecuali keberkahan. Nah, akhirnya orang-orang itu terbagi kepada 3. Yang satu, tatkala datang orang-orang yang memperingatkan bahwa itu sebetulnya adalah perbuatan yang salah, jangan sampai kamu tertipu. Ini disebutkan di sini nih, mana nih?
famasya ilaihim tawaif min ahlil madinati alladziina karahu sayyida fi sabti wa nahuhum an dzalika falam yantahu wa qalu nahnu fi hadzal amali mundzu zamanin fama zadanallahu bihi illa izzan faqila lahum la taftarru. Nah ini la taftarru farubbama nazala bikumul adzab. Jadi jangan sampai kalian itu tertipu. Karena bisa jadi akan datang azabnya kepada kalian begitu. Nah, fanqasamu salasata asnafin. Maka akhirnya mereka itu terpisah menjadi 3 kelompok orang-orang yang sudah melaksanakan kebiasaan bapaknya ini. Ada orang yang berhenti, ya berarti oh iya kalau kita kembali lagi kepada hukum kan memang ini nggak boleh. Ini berhenti taubat tuh. Yang kedua itu tidak berhenti, terus saja melaksanakan, tapi masih mengitikadi bahwa ini adalah haram. Ya memang nggak boleh sih, cuman ya kita butuh begitu. Yang ketiga intahakul hurmata. Yang ketiga itu tidak menganggap itu adalah perbuatan haram. Nah akhirnya ini yang mana yang diadab nih? Baca sendiri begitu. Nggak tiba-tiba kata Marzuki Mustamar tadi, orang lagi di sinagog begitu kalau dulu ya, lagi ibadah kemudian ingat kepada ingat kepada pekerjaan kemudian dijadikan nyemot. Nggak begitu. Ini gimana sih? Kemudian ini ada maksud ya. Apa maksudnya? Wal maksudu min dzikri hadhil qissah amron. Jadi maksud disebutkannya kisah ini bukan kita boleh nyebut orang sembarangan. Apalagi perkara yang memang belum jelas perkaranya begitu. Seperti ini siapa sih? Masalah pemalsuan sejarah dan makam itu kan hoax yang ada sekarang. Zaman Sayyid Idrus, apakah ini terjadi? Ya, ini tidak terjadi. Makanya dilihat di sini faslun fil maksudi min dzikri hadhil qissah, fasal mengenai maksud disebutkannya kisah ini. Wal maksudu min dzikri hadhil qissah awal izharu mu'jizati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li'annahu kal khitabi lil yahudi alladzi kanu fi zamanihi falamma akhbaruhum alaihi salatu wasallam an hadhil waqi'ah ma'anahu kana ummiyan lam yaqra wa lam yaktub wa lam yukhalitil qauma dalla dzalika ala annahu inna ma'rafahu bil wahyi. Jadi ini mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengetahui kisah ini dari kabar ghaib, karena Rasulullah SAW itu belum pernah bergaul dengan rahib-rahib untuk mencari ilmu. Kok Rasulullah tahu? Ini orang-orang Yahudi langsung dek ke hatinya. Ini adalah kisah-kisah yang mana hanya rahib-rahib yang tahu, hanya orang-orang yang mendalami agama Yahudi yang tahu. Tapi kok Nabi Muhammad SAW yang terkenal di kaumnya itu iliteral dalam pengertian tidak pernah memiliki guru untuk transformasi ilmu, kok mengetahui ilmu sedalam ini? Itu mukjizat tuh. Yang pertamanya bukan untuk menghina. Wa tsani annahu ta'ala lamma akhbarahum bima ajala bihi ashabus sab faka'annahu yaqulu lahum la tatamarradu wa la taghtarru bil imhal fayanzilu bikum ma nazala bihim wa naziruhu qauluhu ta'ala. Jadi yang kedua itu maksudnya apa? Supaya seolah-olah begitu ya, Allah itu berkata kepada orang-orang Yahudi, jangan sampai kalian itu tertipu karena Allah Subhanahu wa taala belum mengadab kalian. Begitu. Kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang ada di waktu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita lihat sekarang keumuman ibrohnya bukan kekhususan sababnya, maka sebetulnya ayat ini kenanya kepada Marzuki Mustamar dan kawan-kawan. Jangan kira ya sekarang kamu itu mendekat sama Kimad, kamu mungkin kedapatan apalah, saya juga nggak tahu ya. Saya nggak tahu lah. Mungkin kedapatan ketenaran, kedapatan kemudian mendapatkan pengikut yang loyal, pengikut yang setia, kemudian mendapatkan ini dan itu, karena kita sudah tahu sekarang si Imad itu kemana merapatnya. Jangan sampai kamu itu punya pikiran kamu tidak akan diazab. Itu kalau mau begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.